kembali dalam Breaking News TV One dan langsung saja kita menuju ke Serang, Banten untuk bergabung bersama Menova Kanita di sana. Menova, silakan. Ya, Abraham, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Umum dari Partai Golkar, ARB, yang kali ini juga bertindak sebagai Jurukamnas bersama rombongan dari DPP Partai Golkar. Pak, langsung saja Pak, saya bertanya bagaimana rencana atau planning nih Pak untuk menghadapi kampanye terbuka dari hari ini hingga 5 April mendatang? Kita tentu semua juru kampanye nasional seluruhnya telah mengunjungi beberapa tempat-tempat di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kampanye, menjelaskan kepada rakyat bagaimana program Partai Golkar dan juga mengatakan pada rakyat bahwa bila menginginkan satu keadaan yang lebih baik, maka kita harus memilih Partai Golkar. Karena Partai Golkar adalah partai yang berpengalaman, mempunyai satu rencana ke depan. Kita mengharapkan bahwa sekolah gratis sampai dengan 3 SMA, dan kita juga mengharapkan bahwa tidak boleh ada orang yang sakit tidak bisa kemudian ke rumah sakit. Di samping itu kita harapkan pendapatan masyarakat yang makin lama makin naik, dan kita harapkan dalam satu generasi maka kita harus pendapatan rakyat Indonesia 5 kali lipat dari sekarang. Itu yang kita coba yakinkan kepada masyarakat. Pak, berbicara tentang perolehan target pemilu 2014 di bulan April nanti. Ini kan kemarin 14 Maret juga sudah ada satu orang begitu Pak yang mendeklarasikan diri dari PDIP, Bapak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk kemudian mencalonkan diri sebagai capres dari PDIP. Nah, ini kan berarti kan Bapak sudah punya satu tokoh yang jelas akan bersama Bapak di nanti untuk maju di bursa pemilihan calon presiden. Nah, tanggapan Bapak seperti apa? Kita menunggu tokoh-tokoh itu. Ya, itu yang saya dengan majunya Pak Jokowi sebagai capres dari PDIP, maka jelas sudah. Tadinya kan kami tidak mengetahui yang akan maju apakah Bu Mega atau Bu Jokowi atau Bu Puan atau siapa saja yang dari PDIP. Sekarang jelas tambah satu lagi calon presiden dari PDIP itu. Bagi Partai Golkar ya sama saja, siapa saja yang maju tidak ada spesialnya. Saya kira semua sama, semua tentu berusaha agar rakyat Indonesia akan lebih maju pada masa-masa mendatang. Bagi Partai Golkar, pemilu kali ini itu harus yang menang adalah rakyat Indonesia. Tidak boleh bahwa kemudian yang menang hanya sebuah partai, tapi hanya rakyat Indonesia lah yang menang ke depan. Pak, ini hari pertama dari kampanye umum atau kampanye terbuka daripada Partai Golkar. Ini pesan Bapak kepada seluruh rakyat Indonesia dan juga seluruh kader dari Partai Golkar untuk mengawal kampanye terbuka hingga 5 April nanti apa? Tentu kita harapkan bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan tertib dan damai, dengan semarak, dengan riuh rendah, tapi selalu tertib dan damai. Karena kita selalu menganggap, khususnya Partai Golkar menganggap bahwa pemilu ini yang menang harus rakyat Indonesia. Bagi Partai Golkar, kita merasa yakin rakyat Indonesia akan menang bila Partai Golkar dapat memenangkan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Artinya jumlah anggota legislatif dari Partai Golkar akan terbanyak di dalam DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten kota. Juga kita harapkan bahwa presiden dari Partai Golkar. Inilah yang kita harapkan bisa kita lakukan selama kampanye, meyakinkan kepada masyarakat Indonesia. Kepada Partai Golkar, kepada kader Partai Golkar, saya mengimbau mereka semua bekerja keras agar betul-betul tanggal 9 April nanti Partai Golkar mendapat suara yang terbanyak. Terima kasih Pak, ini kan saya sedang menyela waktu Bapak di tengah masa kampanye. Semoga sukses Pak dan selamat melanjutkan daripada kampanye terbuka pada hari ini. Terima kasih. Ya. Hidup Golkar. Hidup. 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 Ya, Abraham, tadi bincang-bincang singkat saya dengan Ketua Umum dari Partai Golkar ARB, dan memang ini juga dilakukan di sela-sela kampanye dari Partai Golkar, dan saya juga di sini bersama dengan para simpatisan dan juga para kader Partai Golkar yang ingin memeriahkan daripada kampanye akbar pada hari ini. Dan rencananya kampanye akbar ini akan berlangsung hingga April 2014. Yang akan menjadi tujuan daripada Ketua Umum dan sekaligus juga Ketua Partai Golkar adalah Kabupaten Riau Lampung besok. Ya, demikian Abraham, balik ada di studio. Baik,
Menova Kanita melaporkan langsung dari Serang, Banten. Mas Hanta, kita sudah menyaksikan bersama statement dari Ketua Umum Partai Golkar, ARB, yang nampaknya confident begitu untuk Partai Golkar tetap dalam jajaran teratas untuk perolehan suara tertinggi dalam pemilu legislatif mendatang. Ya, kalau Golkar menurut saya satu ya, ada potensi yang dimiliki Golkar yang tidak terbantahkan adalah dia memiliki infrastruktur kelembagaan yang kuat. Karena warisan bangunan politik Orde Baru. Jadi siapapun ketua umumnya paling tidak mendapatkan sebuah modalitas penting. Karena tingkat insinuasi kepartaiannya relatif kuat. Seperti halnya saya katakan tadi PKS juga begitu tadi, infrastruktur internalnya. Yang kedua, basis massa. Dia memiliki basis massa, jelas ada basis tradisional, sama halnya dengan PDIP tadi seperti saya katakan. Beda dengan partai-partai misalnya yang baru misalnya harus membangun, termasuk Demokrat menurut saya. Tapi dibandingkan PDIP pula bahwa Partai Golkar merupakan bisa dikatakan pengalaman politiknya sudah jauh lebih dewasa. Ya, itu secara kuantitas yang katakan, secara kualitatif, kualitas mungkin jam terbang politisinya ya harus kita akui. Nah, yang ketiga, catatan saya terhadap Golkar, memang kalau kita tracking hasil-hasil survei ya, tidak hanya di lembaga saya tapi beberapa hal, memang Golkar awalnya di 2010-2011 itu memang selalu di nomor 1, bahkan sampai 2012. Tetapi belakangan ini memang saya melihat ya, kalau saya memprediksi Golkar hampir pasti di 2 besar sangat mungkin sekali. Nah, meskipun sekarang di nomor 2 ya, cukup ada selisih yang semakin agak relatif jauh dibandingkan PDIP, efek dari figur Jokowi. Jadi PDIP mungkin nomor 1 dan Golkar di nomor urut 2. Itu untuk suara di legislatifnya. Nah, Golkar kalau kita perhatikan juga memiliki figur relatif kuat. Ada yang menjadi pengepul suara, istilah saya pengepul suara. Ada faktor, ada basis massa tradisionalnya. Satu, dia tanpa apapun sudah ada basisnya, pemilih lama Orde Baru yang kemudian ada proses sosialisasi. Yang kedua, dia punya partai kekaryaan dan seterusnya itu. Yang ketiga adalah figur tadi, yaitu figur ARB, Yusuf Kala dan Akbar Tanjung yang relatif masih memiliki akar di bawah. Dan relatif banyak ya dibandingkan partai lain. Misalnya di Nasdem Pak Surya Paloh meskipun mengaitkan dengan Pak JK. Di partai lain Demokrat yang milik punya Pak SBY. Nah, cuma elektabilitas figur-figur di Golkar ini masih relatif tidak sekuat partainya. Jadi ada pola yang berbeda. Ketika di Gerindra itu sangat terkatrol kuat oleh figur Prabowo-nya. Begitu juga Demokrat dengan SBY, bahkan di PDIP begitu. Nah, di Golkar sebenarnya kalau Golkar ini di waktu yang singkat figur-figurnya, katakanlah Pak ARB memiliki elektabilitas trennya kuat, digabungkan atau dikombinasikan dengan infrastruktur yang kuat, itu akan luar biasa kekuatannya. Nah, sudah ada modal awal yang relatif kuat, dan tantangannya menurut saya bagi Golkar adalah di internalnya. Jadi Golkar betul, kalau kita perhatikan di 2009 ada tantangan Pak SBY dengan Demokratnya. Hari ini tantangan eksternalnya adalah PDIP dan Jokowinya, selain Gerindra dan Prabowo. Tantangan di internalnya adalah faksionalisme yang harus diantisipasi. Karena kalau faksi di internal yang tidak bisa diantisipasi, itu akan mengganggu ritme dan kinerja infrastruktur partai yang besar tadi. Jadi punya modalitas istilahnya CC, mesinnya besar, kuat. Tapi kalau misalnya ada di bangunan dalam internalnya itu yang tidak sinergis, itu bisa melemahkan justru. Maksud saya adalah ada 3 figur kuat, yaitu Pak ARB, Pak JK, dan Pak AT, Akbar Tanjung. Kalau 3 kekuatan ini bersatu menghadapi 9 April, menurut saya itu akan membantu internal partai. Tetapi kalau misalnya tidak ada sinkronisasi soliditas yang kuat di antara 3 ini, apalagi tantangan terberatnya ada di Pilpres sebenarnya. Kita lihat di Golkar di 2004, Golkar 2009. Jadi tantangan Golkar itu jauh lebih berat di dalamnya ketimbang di luarnya sebenarnya. Ya, bagaimana pula strategi Partai Golkar untuk kemudian melakukan penguatan kaderisasi dan juga kaderisasi kita akui ya, memang kuat dan punya konsep besar bagus relatif ketika negara kesejahteraan dan seterusnya, konsep itu yang harus dibumikan, saya kira harus disampaikan ke publik semakin kuat. Jadi ada kombinasi infrastruktur partai yang kuat ditambah dengan visi misi gagasan yang kuat ditambah dengan fitur yang relatif bagus, saya kira bisa menjadi kombinasi yang positif. Baik. Terima kasih Mas Hanta, kita akan lanjutkan saat lagi saya jeda pariwara. Kami nanti akan bergabung pula ke Cengkareng untuk melihat bagaimana suasana kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di sana. Saat lagi saya jeda pariwara berikut ini.